Pertama, membuat kue nastar yang enak harus diperhatikan dari selai nanasnya. Di sini saya sudah siapkan 1 kg nanas yang udah dikupas. Jadi beratnya itu 1 kilo setelah nanas dikupas. Ini saya beli nanas yang udah dikupas biar lebih praktis dan lebih mudah pengerjaannya. Kemudian nanas diparut. Kalau di blender juga boleh, hanya saja kalau di blender hasil nanasnya itu kurang berserat dan teksturnya jadi lebih lembut atau lebih halus. Selanjutnya, nanas yang udah selesai diparut dimasak sampai mendidih dan airnya menyusut. Kemudian tambahkan 250 gram gula pasir. Tambahkan 2 batang kayu manis, 7 buah cengkeh, biar rasanya tuh lebih harum dan lebih enak. Tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian aduk sampai tercampur merata. Lalu masak sampai airnya habis dan menyusut. Setelah airnya menyusut, aduk terus sampai selai nanas kalis dan airnya habis. Supaya kue nanas tidak cepat jamuran, masak selai nanas sampai tanak dan kadar airnya habis. Kalau selai nanasnya masih banyak airnya, bisa membuat nastar jadi lembab, basah sehingga cepat berjamur. Selai nanasnya udah selesai dimasak, angkat, pindahkan ke wadah, tunggu sampai dingin baru selai nanasnya bisa dibulatkan untuk isian nastar. Dari 1 kg nanas setelah dimasak menjadi selai nanas seberat setengah kilo atau 500 graman. Nah, misal Bunda males bikin selai nanas sendiri, bisa pakai selai nanas yang udah jadi, bisa pakai selai nanas seberat 500 gram. Selanjutnya, biar mudah menakar selai nanas, saya menggunakan sendok takar yang seperti ini. Untuk masing-masing selai nanas, saya menggunakan sendok takar dengan berat 2,5 gram. Ambil selai nanas, kemudian bulatkan selai nanas tersebut sampai selesai. Oh ya, ada tips nih, biar selai nanas gak lengket di tangan, permukaan tangan bisa dioles dengan sedikit minyak goreng. Atau bisa juga pakai sarung tangan plastik. Nah, ini hasilnya selai nanas yang udah dibulatkan, kemudian sisihkan. Selanjutnya membuat adonan kue nastar. Siapkan 200 gram atau 1 saset margarin. Ini pas banget 1 saset kemasan 200 gram. Selanjutnya tambahkan 100 gram mentega atau butter. Mentega atau butter ini terbuat dari susu hewani atau lemak hewani, sehingga membuat kue nastar jadi rasanya lebih enak. Lalu tambahkan 2 butir kuning telur. Kemudian aduk sampai margarin dan butternya lembut. Kalau mau pakai mixer juga bisa, di mixer selama 1 menit. Setelah margarin dan butternya lembut, tambahkan 100 gram gula halus. Ayak gula halus supaya gula halus tidak menggumpal. Kemudian aduk kembali sampai tercampur merata. Kalau sudah tercampur merata, teksturnya jadi lebih creamy dan lebih lembut seperti ini. Selanjutnya, tambahkan 50 gram susu bubuk. Bisa juga pakai 2 saset susu bubuk. Lalu aduk rata. Setelah tercampur merata, tambahkan 450 gram tepung terigu protein rendah. Masukkan terigu separuh terlebih dahulu, lalu aduk menggunakan centong kayu atau spatula. Setelah tercampur merata, masukkan sisa tepung terigu, aduk rata. Setelah tercampur merata, tes adonan, apakah adonan sudah bisa dipulung atau belum. Dengan cara ambil sedikit adonan lalu bulatkan. Kalau adonannya tidak ambyar dan tidak buyar, berarti adonannya udah bagus. Nah, hasilnya seperti ini tuh, adonannya mulus, nggak retak dan nggak ambyar. Adonan siap untuk dicetak. Kemudian bagi-bagi adonan dengan berat 7,5 gram.
Kalau saya lebih suka adonan dibagi-bagi terlebih dahulu supaya proses pengerjaannya lebih cepat. Terus juga kalau adonannya udah dibagi kayak gini, jadi tahu hasil kulit adonan nastarnya jadi berapa dan selai nanasnya jadi berapa. Sehingga nanti bisa pas antara kulit dan isian nastar hasilnya sama. Setelah adonan selesai dibagi, ambil selai nanas yang sudah dibulatkan. Lalu siapkan loyang bersih. Loyang jangan dioles margarin atau minyak supaya loyangnya nanti tidak licin dan nastarnya jadi tidak bergeser saat dioles dengan kuning telur. Selanjutnya ambil satu bagian adonan kulit nastar, bulatkan. Tujuan dari pembulatan ini supaya adonannya tuh menyatu dan tidak mudah retak. Lalu pipihkan. Isi bagian tengah dengan selai nanas yang sudah dibulatkan. Kemudian tutup rapat selai nanas, bulatkan adonan. Tips supaya kue nastar mulus tidak retak. Pertama, pastikan adonannya itu udah pas komposisinya. Yang kedua, saat mengisi selai nanas jangan terlalu banyak supaya adonannya tidak kepenuhan. Dan yang ketiga, saat proses pemanggangan pastikan suhunya pas supaya kue nastarnya tidak kepanasan dan kulit nastar tidak retak. Apalagi kalau manggangnya pakai api atas, itu rawan retak ya, jadi pastikan suhunya itu pas. Nah, setelah adonan nastar bulat seperti ini, tata di atas loyang. Kasih jarak antara adonan satu dengan adonan nastar yang lainnya supaya saat matang tidak saling berdempet. Selanjutnya, setelah adonan nastar selesai dibulatkan, panggang di dalam oven yang sudah panas. Jadi oven wajib panas sebelum digunakan. Panggang di suhu sedang cenderung kecil, saya pakai suhu 130 derajat Celcius selama 35 menit atau sesuaikan dengan oven masing-masing di rumah. Saya pakai api atas bawah. Kalau di rumah adanya oven tangkring juga bisa, panggang aja di oven tangkring. Menggunakan api sedang cenderung kecil sampai kue nastar matang. Setelah kue nastar matang, angkat, keluarkan dari oven. Diamkan sampai panasnya berkurang atau sampai dingin. Selanjutnya membuat olesan kue nastar yang glowing dan shining, yang cakep. Ini resepnya pakai telur omega dan telur ayam negeri. Tambahkan minyak goreng. Untuk olesan gak usah ditambah dengan kental manis biar kue nastar tidak cepat berjamur. Pakai minyak sama kuning telur aja udah cukup dan tidak perlu pakai pewarna makanan kalau pakai telur omega seperti ini. Selanjutnya saring supaya telur tidak menggumpal. Kalau dulu ngetren ya, olesan kuning telur tuh pakai kental manis. Setelah kesini ternyata kalau pakai kental manis tuh jadi kue nastar cepat berjamur bagian atasnya. Jadi untuk resep simpelnya pakai 2 bahan aja udah cukup. Nah, kalau udah, olesan kuning telur siap untuk digunakan. Oles kuning telur di atas kue nastar yang sudah tidak panas. Kalau nastarnya masih panas, kemudian dioles dengan kuning telur, hati-hati kue nastarnya bisa beruntusan. Dan ini pengalaman saya juga nih. Kalau pakai kuning telur yang dingin dari kulkas, digunakan untuk olesan kuning telur, hati-hati. Ketika matang, olesan kuning telurnya bisa copot atau terkelupas dari kue atau nastar. Ini berlaku untuk nastar ataupun aneka cookies yang lainnya ya. Jadi untuk olesan kuning telur, pilih telur yang masih bagus. Dan jangan pakai kuning telur dingin dari kulkas. Setelah selesai dioles dengan kuning telur, biar kue nastarnya makin glowing dan shining, oles 2 kali dengan kuning telur. Nah, sebenarnya 1 kali oles aja kue nastarnya udah glowing kayak gini. Untuk mengolesnya dimulai dari kue nastar yang pertama dioles. Dan untuk mengoles kuning telur, gunakan kuas nastar yang kecil seperti ini. Dulu saya pakai setengah kilogram tepung untuk membuat kue nastar, menghabiskan 4 butir kuning telur. Sekarang pakai resep yang sama setengah kilogram tepung gitu ya, cukup menghabiskan 2 butir kuning telur. Nah, ini tadi kan saya bikin 3 butir kuning telur ya, ini masih ada sisa segini. Jadi untuk resep olesan kuning telur di resep ini cukup pakai 1 kuning telur omega,
1 kuning telur ayam negeri yang biasa, dan 3 sendok makan minyak. Resep lengkap nanti saya tulis di deskripsi box. Oh ya, untuk kuas nastarnya pakai kuas yang seperti ini. Jangan pakai kuas cat air, kan juga sama ya, ukurannya kecil gitu ya. Hati-hati kalau kuas cat air, takutnya itu nggak halal atau nggak food grade. Jadi lebih disarankan pakai yang seperti ini. Kuasnya ini terbuat dari serat pohon nanas dan insya Allah halal. Kemudian setelah semuanya selesai dioles dengan kuning telur, panggang lagi menggunakan suhu 130 derajat Celcius selama 5 menit atau menggunakan api kecil. Setelah 5 menit kemudian, keluarkan kue nastar dari oven. Selanjutnya, setelah keluar dari oven, kuas kembali menggunakan kuas bersih untuk menghilangkan uap air atau embun di atas kue nastar, supaya kue nastar makin glowing dan shining. Selanjutnya, tunggu nastar sampai benar-benar dingin, baru nastarnya bisa dikemas di dalam case warna hitam seperti ini. Nastar dikemas dengan warna hitam seperti ini, jadi makin menarik dan cantik. Dan akhirnya selesai juga membuat kue nastar. 1 resep hasilnya sebanyak ini. Untuk rasanya langsung aja dicoba. Bismillahirrahmanirrahim. Kue nastar jadul klasik dengan tampilan yang cantik, shining, dan glowing. Walaupun bentuknya belum bulat sempurna, tapi tidak mengapa. Untuk rasanya ini beneran enak banget, teksturnya lembut, lumer, pecah di mulut. Kalau dimakan tuh nggak perlu pakai gigi buat ngunyah. Kue nastarnya bisa lumer sendiri. Recommended untuk dicoba. Apalagi dengan bagian tengahnya selai nanas yang full. Rasanya jadi tambah istimewa. Selamat mencoba di rumah. Semoga video yang kami sampaikan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian video ini. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum.